Halo Halo guys, guys. welcome back to our second episode of Q Weekly. Yeay. Yay, episode kita minggu lalu ternyata banyak banget yang nonton. Salah satunya tuh ada yang nonton dari Mojokerto dong. Iya, ya, gue gak nyangka sih ada penonton dari Mojokerto. Gue sangat kaget sih. Gue Makasih juga banget buat gitu. teman-teman Moxer udah nonton video ini. Video kita, bukan video ini. Video ini belum tayang. Oke, jadi berhubung ini dalam nuansa Lebaran ya. Jadi Hmm? kita mau ngucapin ya, Oh ya benar. selamat Lebaran 1441 Hijriah untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita kemarin diterima, amal ibadahnya Oh, juga. oh ya, benar, benar, benar. Ngomong-ngomong Lebaran nih, lo dapet kiriman-kiriman gitu nggak sih dari teman-teman lo gitu? Banyak banget. Lo gimana kiriman hampers? Tapi, Hampers. nah iya hampers. Tapi lo sadar nggak sih dulu tuh kalau lo bokap lo suka dapet juga nggak? Iya, dulu dapat waktu gue masih kecil sering Sama banget iya dapat dari kantornya gitu kantor. kan. Nah, terus dulu tuh namanya parcel. Ya, Sekarang benar. tuh berubah nama jadi hampers. Gue nggak ngerti gimana ceritanya jadi hampers. Bedanya apa sih hampers sama parcel? Bedanya Emang bedanya apa? Bedanya apa? yang gue tahu itu yang gue tahu tuh kalau parcel tuh misalkan harganya 50.000, kalau hampers jadi 500.000. Jadi kayak strategi marketing gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau dalam bentuk tuh ada bedanya nggak sih? Oh, gue sempet Kayaknya googling. sama aja deh. Enggak, Malah gue sempet. mungkin ini tau, Parcel tuh sekarang kayak fokusnya ke jualan pulsa gitu. Masa? Iya, Maksudnya? par parcel. Parcel. Oke. Oke, nama tokonya Par ya. Iya. Tapi pengertian gue ya, parcel, hampers tuh kayak lebih versi fancy-nya gitu loh. Terus isinya juga sekarang macam-macam. Hmm. Kalau dulu tuh kan parcel pasti isinya kayak makanan yang ditaruh di keranjang terus Kayak dipasang gitu kan. sirup-sirup Iya, gitu. sirup makanan. Kalau sekarang tuh macem-macem kayak ada lilin, ada macem-macem, madu, nggak Barang selalu lucu-lucu gitu. ya nggak selalu makan. Jadi kayak fancy-nya dari si parcel. Kalau hampers tuh kalau isinya pisang, jadinya hampers-hampers pisang. Oke, wow, I just knew it. Tergerah gue. Terus lo dapet banyak nggak kiriman? Gue dapet bisa disebut hampers atau parcel, gue nggak tahu, tapi gue dapet kiriman makanan sih dari beberapa orang, dari temen gue, dari cewek gue juga. Kalau dari kantor gitu? Dari kantor dapetnya paket untuk menanggulangi corona. Oke, apa, antiseptik gitu, Oh iya, masker, iya. vitamin gitu gitu. Tapi dalam bentuk hampers apa gimana? Bentuk paket sih, bukan hampers. Hmm. Terus ya kan sekarang Instagram lo tuh kayak penuh isinya orang-orang pada unboxing kiriman hampers mereka kan ya. Iya, iya, iya. Ya termasuk gue. Kalau lo kan mau dikirimin tuh. Kalau lo ngirimin nggak ke teman-teman lo? Sebenarnya gue pengen ngirimin, tapi gue kayak bingung gitu loh, mau ngirim apa, terus Ke akhirnya cewek lo lupa. enggak? Apa? Cewek lo juga enggak? Enggak juga sih. Ke cewek lo nggak ngirim? Oh parah sih. Nah, gue ngasih, jadi Oh, gue dapet kiriman nih dari rumah gitu, nah. kayak nyokap gue ngirim makanan gitu banyak banget, gue bagi dua sama dia gitu. Oh, iya banyak banget sekarang kan isi Instagram tuh pasti unboxing hampers. Ya jadi itu tentang orang-orang yang update unboxing hampers ini tuh banyak banget. Ternyata yang saltiin, yang banyak yang julitin, katanya kayak ya gitu deh. Banyak banyak lah yang ngomong kayak kalau misalkan ngasih tuh kenapa apa harus di-post kayak nggak ikhlas apa macam-macam lah biasalah netizen. Tapi di samping yang banyak saltin itu, banyak juga yang ngebelain. Salah satunya yang gue baca itu, Soleh Solihun sempat nge-tweet
menunjukkan kiriman hampers di media sosial tuh tujuan utamanya bukan pamer ke orang lain bahwa kita dapat kiriman, tapi lebih ke menghargai si pengirim. Sekalian ngabarin bahwa kiriman sudah diterima. Oh, menurut lo gimana tuh orang-orang yang update hampers? Gue sendiri sih waktu dikirimin tuh gue update juga sih, kayak gue mau menunjukkan terima kasih gitu sih. Appreciate kan, ya. Ya walaupun gue chat personal juga, gue post juga sih. Ya, sama-sama gue juga. Kayak, ada yang gue enggak sih. Gue milih-milih. Ada beberapa yang enggak gue post. Gue karena cuma dikit ya, gue post semua. Terakhir gue dapat kiriman martabak. Oh iya. Iya, bukan hampers sih. Iya, terus menurut gue tuh ya, kenapa sih orang-orang tuh apa-apa tuh harus disaltiin gitu. Padahal menurut gue usaha yang orang-orang hampers ini kan jadi mendukung UMKM kita juga loh. Iya. Secara nggak langsung kan kayak kita apa ya, membuat sebuah tren gitu kan. Jadi Iya, orang-orang pada penasaran terus akhirnya pada beli, yeah, that's right. pada ngirim ke teman-temannya. Ini salah satunya gue juga. Terus harga juga nggak pricey sih, masih ada yang pricey, ada yang masih affordable banget. Iya, gue tuh nggak ngerti kenapa ya netizen tuh apa-apa tuh kayak apa ya, selalu dikomentarin gitu. Kenapa kita nggak, ya udahlah, be positif, stay positif. Kalau nggak ya udah diem aja. Ya sebenarnya nggak salah juga sih mereka mengemukakan pendapatnya because it's a free country. Freedom of speech. Tapi maksudnya ya, ayolah kita apa namanya, Hidup rukun. Tenggang rasa dengan sesama. pick up tapi yang positif gitu loh, yang terus negatif gitu. Ya itu jadinya karena mulut-mulut nyinyir netizen tuh pasti banyak banget kan seleb di luar sana tuh yang nggak tahan, yang bisa keganggu mentalnya anjir. Iya benar banget. Iya nih. Kayak kemarin tuh ada tau. Apa? Jadi ada berita duka sebenarnya dari Jepang ya. Oh, your country. Iya kan, not my country. Your kind of your favorite ya apa ya? Ya kenapa tuh? Jadi ada berita duka Hana Kimura, dia seorang pegulat wanita Jepang. Oh. Dia baru aja meninggal karena dia suicide karena dibully oleh netizen Jepang gitu. Ya, that one. I heard that one. Ya, gue juga baca tuh sempat rame. Gara-gara awalnya gue juga nggak tahu kenapa sih dia gara-garanya. Pokoknya tuh dia bunuh diri gara-gara udah nggak kuat sama omongan netizen ya. Jadi kalau yang dari gue baca sih, dia kan sempat ikut kayak reality show-nya Jepang gitu. Terrace House namanya. Nah di situ dia kayak berantem gitu sama anggota lain gitu di reality show itu. Nah gara-gara pertengkaran itu dia dibully sama netizen. Terus ya mungkin karena buliannya parah banget, terus sampai dia stres, sampai akhirnya dia mutusin buat ambil keputusan yang diambil itu. Parah banget sih netizen kalau sampai kayak gitu. Ya kalau emang salah ya ingetin gitu, kayak jangan malah dibully sampai mengganggu kehidupan orang lain gitu. Ya karena ya they're just human just like us, yang bisa baper. Iya betul. Terus gue salut sih sama Kim Kardashian. Pasti banyak banget hatersnya. Terus yang ngomongin dia, gue gak tau deh gimana caranya dia. Kayak every morning you wake up, terus read comment, kayak banyak banget. Hate comment gitu. Iya. Kayak bahkan pasti banyak yang neror dia juga kan. Kayak gue ngerti deh sama seleb-seleb di luar sana yang tahan. Kalau gue jadi artis, kayak belum siap deh. Belum siapnya itu menanggapi nyinyiran netizen. Terus ngomong-ngomong soal netizen, ada juga postingan di Twitter yang disaltiin oleh netizen. Jadi postingannya itu kayak dia nunjukin foto bapak-bapak starter pack tahun 2000-an. Di fotonya itu gambarnya bapak-bapak naik motor Honda lama, terus pakai jaket gombor-gombor, terus pakai helm Honda gitu. Bapak-bapak zaman dulu banget lah, kayak
kayak ngingetin ke bokap Ya, ya gue gitu. kayaknya gue lihat. Ya tahu gue itu si Hmm. bapak-bapaknya ternyata Munir kan. Nah, ternyata si bapak-bapaknya itu adalah Munir, Ya, seorang. awalnya kan pengen jokes biasa aja kan. Tapi Hmm. sempet viral itu kenapa sih? Jadi ada Gue pikir orang, viralnya karena lucu dia nge-tweet kayak gitu kayak bapak-bapak. iya, iya, iya. Menurut gue postingan itu nggak ofensif sih, karena yang dia tunjukin tuh kayak ngingetin gue ke bokap gue gitu loh. Jadi gue ada rasa anjir, Tahun ini 2000-an banget. Nah, tahun berapa sih itu? tahun 2000-an. Ya tahun 2000-an kan. Hmm. Jadi gue kayak ngerasa rasa kangen aja gitu. Kayak ya it's harmless. That post is harmless. Tetapi ada yang kayak saltin gitu, kayak um, Ngomong apa? ya mungkin dia nggak menunjukkan salty banget sih. Cuman dia kayak bilang itu tuh Munir. Kayak mungkin dia bilang jangan dijadiin bercandaan karena dia adalah Munir kayak gitu. Hmm, Tapi ya yang menurut gua itu bukan bercandaan yang ofensif sih. Jadi ya nggak masalah buat dia bikin konten seperti itu. ya, ya gue, ya menurut gue some people need to chill a little bit. Kayak Mhm. kenapa sih semuanya diseriusin? Emang dia siapa? Maksudnya kenapa dia sampai speak up kayak gitu? Jangan dibecandain, Munir. Kenapa? Emang dia siapa? Keluarganya. Enggak juga sih, bukan. Yang saat ini siapa? Orang biasa. Ya, warga setempat. Ya, menurut gue, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih ya. Tapi Tapi apa? nggak tahu deh. Gue Kalau udah out of words sama orang-orang yang langsung apa-apa dibawa serius, apa-apa dibawa serius. ya serius itu emang penting sih. Cuman kadang kan kita juga butuh tertawa. Kayak tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Serius tuh penting bukan? Serius tuh band. Udah bubar kali. Oh iya. Oke, terus speaking of WFH, kita masih WFH ya, tapi minggu depan kita tuh udah start normal activity loh. Lo tau gak sih? Enggak, Hari gue nggak tahu. hari Kamis tuh kita udah disuruh masuk kantor. Kita apa lu? Gue sih. Tapi enggak kok dari dirut kita. Serius. Jadi apa namanya nih? Ya udah kayak New normal normal. activity. Paranormal activity. Kayak normal activity tapi yang masuk kantor yang umurnya 45 tahun ke bawah, yang 45 tahun ke atas enggak. Terus ya udah mulai kayaknya juga orang-orang udah mulai pada back to normal activity nggak sih? Soalnya kan kayak bosen ya udah hampir 3 bulan di rumah doang nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain aja ketunda. Gue juga Hmm, potong rambut gak bisa, pasang sama extension nih. itu gak bisa. Iya kan? Kayak mau ngapa-ngapain gak bisa. Nah, terus juga ternyata nggak cuma di sini doang, nggak cuma di Indo doang, di luar juga banyak banget A-list Hollywood celebrities Hmm. yang udah mulai back to rutin juga. Nih ya, kita lihat. Ada si Selma Blair sama her boyfriend, tapi everybody put their mask on sih, jadi kayak tetap stay safe. Terus ada Emma Roberts juga. Ya, terus ada juga si Hugh Jackman, dia juga udah back to rutin, terus tapi pakai masker. Terus ada juga si Aubrey Plaza. Oh, this is my favorite. Gue suka tuh Aubrey Plaza. Ya, gue juga. Gue nonton Film apa Parks sih? and Recreation. Film apa sih Jadi dia? ada dia itu banyak sih filmnya. Banyak Cuman sih. yang paling Tapi gue tuh, inget tuh dia apa ya? di sitcom Parks and Recreation gitu. Netflix ya? Enggak. Oh, keren. Dulu, dulu banget tuh, udah lama sih. Ya, emang dia lucu Yang banget muka sih. Judas gitu. Oh, dia juga ada di Scott Pilgrim. Jadi apa nih? Jadi Lupa. yang di cafe Lupa itu sama jadi si. barista atau apa. Jadi temennya Scott. Oh iya si Aubrey Plaza ini nih kalau di foto yang gue lihat itu lagi ngajak anjingnya jalan tapi pakai masker. Semuanya dia si Lily Collins juga apa biasa kan ngajak anjingnya jalan-jalan. Goldie Hawn juga nih karena pengen tetap stay fit. Beraktivitas. Jadi dia Oh, stay ya fit. ya dia sepedahan sambil tetap pakai masker. Banyak deh Ya rata-rata ini deh.
Beli Jerings juga suka sepedaan. Di Kuta Bali? Iya, di Bali. Di Bali ya. Muterin rumah sakit. Serius? Ini serius gak sih? Enggak. Terus habis itu kan speaking of WFH itu, pasti orang-orang kan udah pada bosen ya. Bosen dan ya di rumah mau ngapain lagi. Terus ini ada berita, ini hilarious sih. Kayak beritanya, Indonesia diperkirakan akan menghadapi ledakan penduduk tahun depan. Sebabnya ada 400.000 lebih kehamilan baru saat masa pembatasan sosial pencegahan corona diberlakukan. Jadi, para pasutri, ya ngapain gitu di rumah? Udah, aku bikin anak aja. Nothing else to do. Ya, jadi kemungkinan tahun depan ya. Ya, tahun depan itu bakal banyak ledakan penduduk. Karena banyak yang melahirkan. Oh my God. Ya gimana ya? Ya kan mereka mungkin gak ada kegiatan, terus kerjaan juga tersendat, mungkin bisnisnya juga lagi down, terus stres, ya. Obat dari stres kan ya cinta. Gini kan. Gak boleh ya? Oh, cinta gini. Kejepit, coy. Ya jadinya mereka terus-terusan melakukan tindakan reproduksi. Kalau ngapain tuh di kosan? Gua main Hah? Ya main games gitu-gitu ya. Main games, nonton Netflix. Gue ini jadi malah ngecat rambut nih. Kenapa lo pilih warna itu? Dengar-dengar ada yang warna biru gitu. Coba ya? Warna biru. Oh, nggak ada kenalan begitu. Kita Cimin. Ini orang ini. Cuma rambutnya aja. And then, okay, I think that's enough for our episode this week. Maybe next week kita undang guest dong. Kita nggak undang guest. Iya. Oh, sebenarnya banyak banget yang pengen ngajak gue collab. Kayak ikut mau dong collab kayak gitu. Kolaps. Gulung tikar. Kolaps ya gitu. Ya, makanya kita mungkin minggu depan we're gonna invite a guest. Another head to help us think about the situation. Iya, mungkin minggu depan kita bakal ajak guestnya yang menarik dan kita cari topik yang menarik ya. Oke. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang punya topik yang mau dibahas bisa komen di bawah ya. Oke deh kalau gitu. See you on next week episode. Bye. Bye-bye.